Alhamdulillah malam ini kita berada di Radisson Hotel yang ada di Jalan Adamali, Kota Medan. Hari ini ada penguatan LPM, kader LPM se-Sumatera Utara. Ikuti terus agenda hari ini. Yang terhormat saudara-saudara ketua nanti tiba-tiba kan yang dikasih kaki Binjai punya cerita. Salam dari Binjai. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini, di hotel ini, dalam rangka temu kader penguatan LPM di Provinsi Sumatera Utara. Yang kita hormati bersama Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara yang pada malam hari ini diwakili Bapak Kabid Pemdes Bapak Haryanto MSI. Tadi juga sudah mengisi sesi di hotel ini.
Jadi ini hubungan antara sekjen dengan sekretaris DPD LPM Sumatera Utara yang sedemikian kolaborasi cukup hebat. Kemudian hormat kami sampaikan tamu kita juga ada di sini Pak Parulian Siregar, calon DPD RI, senator kita yang sudah nanti di kertas suara ada gambarnya. Siap. Apa dia siap? Kemudian hormat kami sampaikan kepada rekan-rekan pengurus DPD LPM Sumatera Utara, Pak Sekretaris ini gimana? Pak Bendahara, para wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan pengurus biro yang berkesempatan hadir. Kemudian para ketua dan pengurus LPM Kota Kabupaten yang sudah cukup agak lengkap hadir. Tadi saya tidak perkenalkan lagi satu persatu, tadi sudah cukup mantap tadi itu. Yang paling tepuk tangannya paling kuat itu yang baru dilantik. Ketua LPM Samosir, Pak Kabit, kami diajak jalan-jalan dikelilingkan ini Danau Toba dan lihat air terjun. Saya belum pernah ke situ. Nah, ini luar biasa. Makan apa? Bakar ikan. Bakar ikan. Ikannya itu bukan ikan nila, ikan apa namanya? Mujair, tetapi dari Sungai Nil katanya. Luar biasa. Kapan diulangi ketua? Saya tidak sebutkan lagi satu persatu, tadi sudah cukup diperkenalkan. Kemudian para peserta yang sudah 2 hari 2 malam di sini, yaitu yang langsung direkrut dari unsur pedesaan, apakah kader atau simpatisan atau tokoh masyarakat yang ada di pedesaan di berbagai kota kabupaten di Sumatera Utara yang direkrut sebagai peserta pelatihan. Kami ingin laporkan kepada kita semua bahwa kegiatan ini saya kemudian ini kalau tadi sebut Pak Kabit bahaya gitu. Istri saya ada di sini. Itu bilang, jangan salah, nanti jalan ada yang gitu. Jadi yang tak boleh itu mengganggu salah satu istri ketua, tak boleh. Langsung. Jadi kegiatan ini namanya P3PD. P3PD ini program penguatan pemerintahan desa dan pembangunan di desa. Jadi P3PD ini banyak, kadang-kadang memanggil unsur-unsur Kades, kadang-kadang BPD, kadang-kadang perangkat desa, kadang-kadang LKD, lembaga kemasyarakatan desa yang salah satunya adalah LPM. Jadi kenapa bisa di Sumatera Utara? Itu ulah dari Pak Sekjen kita. Di kontak dengan Pak Sekretaris, kita buat di Sumur Oke. Jadi Sekretaris lapor, bilang kita rangkai ada sedikit, supaya ada sedikit, jangan cuma pelatihan aja, ada makan-makan malam kita sama pengurus, namanya kita kemaslah istilahnya temu kader. Jadi acaranya terlalu mendadak, tapi mudah-mudahan dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Jadi kita tadi kawan-kawan kita yang ada di desa, di kelurahan, bahkan ada yang dari kecamatan, ketua LPM kecamatan, ada yang ketua LPM desa kelurahan, ada juga yang simpatisan tokoh masyarakat yang mungkin nanti sesudah dia pulang menggerakkan masyarakat di desanya bagaimana mencek ke kantor desa apakah sudah ada perdes peraturan desa tentang LPM, tentang LKD barangkali. Kalau belum, didorongnya lah supaya kepala desa bersama BPD untuk membentuk peraturan desa. Gitu. Jadi kita harapkan penguatan itu seperti ini dilaksanakan. Tetapi juga harus nyambung dengan kita-kita yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten kota, yang ada juga di provinsi. Kalau kita lihat di pemerintahan desa itu ada 3. Yang pertama namanya unsur pemerintahan desa. Unsur pemerintahan desa itu siapa saja? Kepala desa dan BPD. Itulah unsur pemerintahan desa itu. Mereka lah yang berhak membentuk peraturan desa dan mereka juga lah yang berhak mengatur keuangan desa yang disebut dengan APBDes. Itu satu kelompok. Kelompok yang lain ada namanya LKD di Permendagri itu, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ada RT RW, kalau kita di sini dusun di Medan ini lingkungan, kemudian ada Posyandu, ada Karang Taruna, ada PKK, kemudian ada LPM. Kemudian ada satu lagi namanya LAD, Lembaga Adat Desa. Ini tergantung apakah di suatu kabupaten itu masih diperlukan lembaga adat desa
teknis yang menonjol sehingga lembaga adat desa itu tidak dibutuhkan. Walaupun ini sudah jelas kotak-kotakannya, tetapi kadang-kadang prakteknya ada yang merasa tersaingi. Nanti kalau dihebatkan LPM ini di desa, nanti bisa pula BPD-nya bagaimana, kadesnya. Maka kadang-kadang dibuatlah kadang-kadang LPM ini tidak berdaya. Tujuannya tidak lain supaya mereka lebih mudah untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Tapi tentunya kita tidak mau itu. Kalau kita lihat LPM ini memang dua aturan. Satu aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Diatur terakhir ADRT hasil Munas LPM tahun 2020. Terpilihnya Ketua Umum Bapak Doli Kurnia Tanjung. Nanti 2025 kembali Munas ke-5. Itu ADRT mengatur hubungan pusat mengeskakan provinsi, provinsi mengeskakan kabupaten kota, kabupaten mengeskakan kecamatan. Di ADRT itu kecamatan itu mengeskakan desa dan kelurahan. Itu ADRT. Itu aturan yang dibuat civil society, ya, yang dibuat oleh masyarakat lewat keputusan Munas. Tapi di sisi lain ada aturan negara lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Desa. Turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, kemudian sudah beberapa kali dirubah. Kemudian khusus untuk lembaga kemasyarakatan desa yang di situ ada LPM diatur dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Yang ini hanya mengatur tentang LKD yang ada di desa dan kelurahan, termasuk LPM yang ada di desa dan kelurahan. Beberapa daerah rata-rata memang pada umumnya kita sudah cek kemarin di Rakernas, rata-rata membiarkan Permendagri 2018 itu jalan. Jadi LPM yang di kecamatan tidak ganggu, ya sudah SK-nya kepala desa, lurah dan lain sebagainya. Nanti musyawarah kecamatan yang penting kalian ikut mengakui ada LPM di kecamatan karena logonya sama, baik logo yang di kecamatan, di pusat maupun yang ada di desa kelurahan sama. Dan yang pemilik logo ini adalah LPM DPP LPM RI terdaftar di Kemenkumham sebagai hak kekayaan intelektual. Tetapi ada juga faktanya bahwa LPM kelurahan dan desa itu ngotot atau bernegosiasi dengan pemerintahan kota dan kabupaten masih di SK-kan oleh kecamatan. Termasuk di Medan ini. Jadi SK-nya SK kecamatan, tetapi lurah-lurahnya tidak ada protes, biasa saja. Tetapi sesudah kita diskusikan di dalam Rakernas, di dalam sistem bernegara ini karena ada undang-undangnya, apalagi desa itu ada keuangan desa, ada juga peraturan Menteri Keuangan tentang sistem keuangan desa. Kalau SK-nya dari kecamatan dia nggak masuk ke sistem keuangan desa. Jadi tidak bisa dia pakai dana desa, dana dana yang ada di APBD dia tidak bisa langsung gunakan. Posisinya sama seperti ormas biasa. Makanya supaya masuk nyambung di sistem keuangan desa, maka mau tidak mau kita harus relakan ini tetap diatur lewat Permendagri Nomor 18 2018. Dan itulah keputusan Rakernas kemarin di Pekanbaru, kita harus legowo dan mengusulkan kepada DPP untuk bernegosiasi dengan Permendagri bagaimana menyambungkan ini antara yang diatur lewat ADRT hasil Munas dengan Permendagri sebagai turunan dari Undang-Undang Desa yang diturunkan kepada peraturan pemerintah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Karena memang keberadaan kita di kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun pusat itu sebenarnya negara hanya pernah menyurati Mendagri, hanya pernah menyurati gubernur dan bupati wali kota untuk membentuk LPM di provinsi yang pada saat itu namanya masih asosiasi LPM, kemudian LPM kota kabupaten, dan kemudian LPM kecamatan yang pada saat itu namanya forum LPM kecamatan. Itulah sebenarnya masih pegangan kita, yaitu surat Mendagri. Itulah yang keberadaan kita. Kalaupun
LPM kota kabupaten provinsi dapat APBD itu karena bermodalkan surat Mendagri yang pernah ada tahun 2001. Tahun 2001 pasca dilaksanakannya temu kader LKMD secara nasional tahun 2000 yang merekomendasikan dua hal. Yang pertama, mengganti nama LKMD menjadi LPM. Yang kedua, dibentuk asosiasi LPM mulai dari pusat sampai ke kecamatan. Maka surat Mendagri pun keluar, kemudian keluar lagi Kepres tahun 2001 yang merubah nama LKMD dengan sebutan lain. Yang secara prakteknya LKMD dirubah menjadi LPM. Maka bergantilah pelang-pelang yang ada di desa itu, pelang kepala desa, pelang PKK, pelang LKMD ganti dengan pelang LPM. Walaupun masih ada juga yang masih pakai satu-satu, kadang-kadang terlihat masih pelangnya LKMD. Nah, pertemuan ini untuk menguatkan posisi LPM ini bagaimana kalau kita yang ada di desa sudah ada aturan kan. Tetapi aturan itu Permendagri itu jelas. Untuk di desa harus ada perdes, harus peraturan desa mengatur LKD. Tidak hanya mengatur LPM, mengatur tentang karang taruna dan sebagainya. Kalau untuk di kelurahan langsung lewat peraturan bupati. Kemarin kita bincang-bincang sama Pak Kabit, bagaimana menyambungkan ADRT kita yang sampai kecamatan dengan yang ada di desa lewat Permendagri itu bisa dibunyikan di dalam Perbu. Makanya kita kota kabupaten ini harus punya inisiatif cek di bagian hukum sudah ada nggak Perbu tentang LKD sebagai pelaksana dari Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kalau belum ya kita dorong itu ada, kemudian cantumkanlah di sana satu pasal bahwa LPM desa dan kelurahan berkoordinasi dengan LPM atau tingkat di atas LPM kecamatan maupun kabupaten. Ada kata-kata itu sudah bisa nyambung itu sebenarnya. Tetapi itu satu sisi, tetapi kita juga Rakernas kemarin mau nitipkan kepada DPP agar DPP juga berbincanglah dengan Kemendagri untuk mengatur itu lebih detail secara payung hukumnya dari atas. Kalau kita lihat Karang Taruna itu ada Permensosnya yang mengatur itu, tapi celaka aja SK-nya, SK Karang Taruna provinsi itu gubernur, itu pula kabupaten bupati, kecamatan Karang Taruna kecamatan, kan gitu. Permensosnya seperti itu. Permensos ini juga sebagai pelaksana dari undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Itu pula, makanya kemarin ada pergulatan Karang Taruna di Sumatera Utara karena gubernur membatalkan SK Karang Taruna yang itu sekarang main di pengadilan lagi sampai tingkat banding. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Beda pula, risikonya seperti itu. PKK juga ada aturan pusatnya, ada Kepres, ada yang mengatur, ada Permendagri tentang pelaksanaan Kepres dan lain sebagainya. Tetapi jelas yang mengangkat ketua PKK ya pasti kepala desa sama lurah, yang mengangkat ketua penggerak PKK kecamatan ya pasti camat kan gitu. Nah inilah yang sedang dipertimbangkan bagaimana LPM ini. Jadi masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. Kalau semua diatur negara, jadi kita ingin tetap kita diatur sebagai organisasi yang civil society sampai kecamatan, tetapi yang Permendagri 18 tetap bisa jalan di SK-kan desa dan lurah, tetapi ada nyambung di sana. Walaupun secara praktek sudah nyambung nih sekarang ini, tetapi secara juridis hukumnya belum ada yang menyambung. Kecuali hanya surat edaran dari Mendagri tahun 2001 yang memerintahkan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk LPM yang ada di provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. Makanya kita tahun ini dapat dalam PAPBD dapat hibah karena paket itu memodalkan itu dapat dianggarkan melalui APBD provinsi maupun kabupaten kota dan dapat hibah. Jadi Pak Kabit, Rakerda kita tanggal 27 November, kalau hibahnya sebelum Rakerda nanti harus kita harap itu sudah bisa cair. Tuan rumah, ketua asahan, udah penting ini tanya-tanya, udah cair dana hibah itu betul belum? Karena ketua asahan. Jadi di asahan nanti kegiatannya, pembukaannya Pak Kabit, pembukaan rapat kerja daerah LPM Sumatera Utara sekaligus pelantikan
25 DPC LPM kecamatan se-Kabupaten Asahan. Rata-rata satu kecamatan itu antara 30 sampai 35 orang, kalau kali 25 ya habis juga. Kita minta nanti Pak Kabid sampaikan sama Pak Kadis, nanti undangan formal akan minta Pak Gubernur hadir di dalam acara tersebut. Pak Kabid harus bisa meyakinkan Ibu supaya Ibu mau datang ke Asahan nanti Rakerda. Memang tanggal 27 agak rawan juga, 28 sudah masa kampanye, tapi bisa lah. Kan kampanye kan biasanya KPU buat acara itu apa namanya? Pilkada damai ya Pak Jenal ya, pilkada damai. Tapi bisa lah bagaimana itu. Cuma semua itu kalau dana hibahnya masih nyangkut tuh pasti tarik perutangan. Bendahara lah. Pak Sekretaris sudah bilang bendahara itu bukan kasir, cuma mencatat uang masuk sama uang keluar, tapi termasuk mengusahakan uang sebelum dana APBD cair. Jadi saya pikir demikian. Jadi temu kader ini seperti inilah. Jadi kita bertemu ya, yang sempat bisa datang. Saya tidak tahu apakah Pak Ketua Samosir ini, Ketua Jainul pulang ke Siantar malam ini juga atau tidak. Kalau tidak ya urusanlah sama Pak Indramada. Malam ya. Wah, kami besok mau pulang tidur di masjid di Medan ini. Lalu kita sama Pak Rudi Sultani, Ketua LPM Kota Medan ya kan. Kalau pengurus LPM provinsi kan di Medan tinggalnya, tidak ada masalah. Jadi yang jauh-jauh ini silakanlah. Saya pikir demikian. Jadi atas nama DPD LPM Sumatera Utara, kami terima kasih kepada Pak Sekretaris Jenderal. Biar kalian tahu Sekretaris Jenderal kita ini pun caleg juga ini. Caleg dari Dapil Sumut 3. Cuma satu dapil sama ketua umum. Partainya sama, ya udah dapilnya sama. Jadi kayak mana? Pokoknya masuk dulu ketua umum. Nanti kalau dia angkat menteri aku yang gantikan. Jadi gini, LPM itu tidak boleh berpolitik praktis, ya. Tidak boleh kita bawa nama LPM mendukung partai ini, mendukung caleg ini, mendukung calon senator ini, nggak boleh atas nama lembaga. Tapi kan yang masuk TPS kan bukan lembaga LPM. Yang masuk TPS apa? Orang-orangnya. Kalau adanya pula petinggi kita LPM, tak kita dukung, itu namanya terlalu. Kalau sama ketua Binjai saya bilang begini, kalau sempat ketua umum kita tak duduk, LPM ini pun duduk nanti. Udah siap semua? Udah. Tapi ini bukan kampanye. Ingat juga Pak Sekjen. Saya pikir demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen yang telah membawa program ini, meyakinkan Kemendagri untuk datang membawa program ini ke Sumatera Utara. Juga terima kasih kepada Pak Kabid, Pak Kadis yang sudah juga ikut serta memberikan pencerahan bagi peserta yang ikut di dalam penguatan lembaga ini. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, LPM berdaya dijawab dengan masyarakat sejahtera. LPM berdaya.